Jumpa lagi bersama Bos Oli dalam acara Bos Oli Talk Show. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial. Dan kita lagi bersama juga sama Risma. Dan Risma. Iya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu. Bener banget. Anak muda. Wow. Yang punya segudang ilmu. Wow. Terus juga multi talent. Wow, kayaknya banget ya. Asli. Wow. Dan kita sebut Dokter Adis. Wow, beri tepuk tangan dulu. Siapa yang paling terkenal dengan Dokter MRO? Wow. Assalamualaikum. Dokter Odis. Jadi sekarang gelarnya Dokter Odis ya? Iya, masih dokter kepala dan Odesta. Jadi dulu Ya. Dokter Odis ini model. Model ternyata. Nah, kita tanya-tanya ya. Langsung aja. Bagaimana sih waktu di masih umur 17 tahun? Kita tanya gimana Odis waktu di zaman 17 tahun? Kalau pada usia 17 tahun itu saya sih sebenarnya tidak mengawali dari model ini sebenarnya. Memang pada saat itu ada ajang pencarian bakat salah satu provider di Palembang, dan itu mencari perwakilan sekolah untuk perlombaan saat itu. Dan alhamdulillah saya mewakili sekolah pada saat awal mulanya. Dan waktu kebetulan masuk sekolah besar saat itu, saya ditanya talentnya apa saat itu. Ya jujur aja sebenarnya saya sih ikut-ikutan pada dasarnya kan. Kemudian ikuti, alhamdulillah berhasil jadi salah satu brand ambassador pada saat itu. Di Sumsel. Iya, ya benar, pada saat itu tahun 2010 waktu masih SMA kelas 2. Ya, jadi talent yang saya gunakan pada saat itu adalah vokal, menyanyi. Saya mulai dari les vokal. Lumayan intensif pada saat itu. Dan kemudian awal mulanya kita ada produser, mungkin kalau dikenal di Palembang ada beberapa produser waktu itu kita jumpa. Kemudian sebenarnya proyek awalnya itu hanya untuk kita mau bikin band kan sebenarnya. Cuma ya sekali lagi jalannya nggak di sana. Kemudian Dis, kamu lanjut aja rekaman gitu saat itu. Saya coba beberapa lagu di studionya beliau, dan setelah itu setelah rekaman bertemu dengan produser lainnya, dan alhamdulillah 2011 lagu saya rilis. 2011. Jadi lagu apa judulnya waktu dulu? Single perdana saat itu Karena Aku Masih judulnya. Karena Aku Masih. Pernah aku lihat di YouTube ya. Ada di situ. Karena aku masih sayang kamu, walau kau membenci aku. Karena aku masih cinta kamu, walau kini kau telah bersama. Indah
setelah di umur 20-an, kalau nggak salah ya Dis ya, Odis masuk ke dunia acting. Wow, artis Ya, gitu nah gimana sih waktu Odis terjun ke dunia artis setelah jadi vokal? It happens naturally, by the way. Sebetulnya Kak, saya itu SMP sudah mulai ekstrakurikulernya justru awal mulai perfilman. Waktu SMP kita ada, saya sama kakakku dan sepupu saya, kita mendirikan namanya Palembang Pacific, Palembang Cinematographic Community. Itu base-nya di saat itu kita kumpulnya di salah satu tempat di studio lah di Palembang saat itu. Dan kemudian saya diberikan amanah pada saat itu untuk mempelajari editing pada saat itu, editor dan lain-lain. Awal mulanya dari sana, kemudian berjalan-jalan saya suka directing film saat itu. Saya suka directing film, saya suka bikin skrip, saya mengumpulkan beberapa talent dan lain-lain. Clean air. I love this place so much. This is my brother, Mr. Fernando. He likes to destroy the environment. He doesn't believe in my mission to stop global warming. So, what are you doing here? Stop global warming. Are you insane? Dari film, apakah sudah berinspirasi dan ingin buat film atau seperti apa? Jadi 2011 itu kebetulan memang single perdana saya syutingnya juga di Jakarta, di Bundaran HI sama di Senayan pada saat itu, sama lokasinya memang ada beberapa hotel kita pakai di Jakarta. Memang pada saat itu saya ada dua tujuan sih. Pertama yang waktu itu saya baru tamat SMA, lalu di sana saya mau networking sebanyak mungkin. Pertama sebagai seorang penyanyi, yang saya sebagai talent, dan selanjutnya saya mau memang sudah dari awal niatnya mau bukan sebagai talent selamanya gitu, mau mencoba memproduksi. Awal mulanya ya kita belajar dari produser-produser yang ada di sana. Jadi singkat cerita Kak, proyek di Sumsel di Palembang ya saat itu, project di Palembang, lagu, album, single, lain semua jalan, rilis di YouTube, saya panggung sana sini di Palembang saat itu. Tapi yang di Jakarta juga jalan. Tapi yang progresnya kelihatan, yang sekian banyak yang proyek yang saya jalani, saya baru menyelesaikan ada video klip artis sana, Lucky Idol, Lucky Octavian, Lucky Idol, sama Valen waktu itu. Sepertimu, kaulah cinta terakhir bagiku. Mengapa bisa ke sutradara? Awal mulanya gini, saya directing video klip saya itu sendiri. Lagu terakhir saya kalau nggak salah judulnya Miracle saat itu. Itu lagu yang ibarat ACC lah sama produser sana, salah satu label besar yang ada di sana.
meeting di sana, mereka bilang saat itu kan nama saya masih Mr. Odis ya saat itu ya. Dia bilang kamu ada talent di video klip baru, directing kamu baik sekali, dia bilang. Dan ya makasih Pak, saya bilang kayak gitu kan. Mau nggak coba ini directing, ini ada artis baru nih dari labelku, dia bilang kayak gitu kan. Oh siapa? Saya bilang namanya Valen, dia bilang. Oh kebetulan beliau ini dulu tuh pernah duet sama Terry tahun 2002 yang mengapa ini yang terjadi. Nah itu yang lagunya ya. Dan di runut sekali lagi ternyata beliau juga orang Palembang. Kebetulan. Valen. Ya si Valen itu, Ahmad Januari Valen, IGV. Odis, jadi setelah ketemu Valen, kerjasama, Odis merambah ke dunia sutradara. Kenapa tiba-tiba laku produser? Nah, kenapa? Apakah kebanyakan duit? Ya, biasanya kan kalau sutradara kan produser yang mendanai kita. Nah sekarang sudah jadi talent, jadi sutradara dan jadi produser, berarti langsung 3 langkah. Nah, apakah menuju ke sukses? Apakah senang untuk jadi produser setelah di dunia tadi suara, terus di acting, terus juga di sutradara dan sekarang di produser? Nah, jadi pada saat itu kebetulan banyak teman-teman yang kenal di sini, karena saya waktu itu sudah fokus ke kedokteran, tapi banyak yang bagi dong tipsnya something gitu. Dan suatu ketika 2014 saya melihat ada satu band saat itu di Palembang yang wah ini ada potensi nih. Sedangkan saya melihat ini kalau misalkan diarang ke sini bagus banget nih. Saat itu kan saya berpikir bahwa saya mungkin sudah tidak di tanah air lagi. Tapi kan saya sudah ada ilmunya, alhamdulillah saya sedikit banyaknya saya sudah mempelajari pola di Jakarta seperti apa, di industri Indonesia seperti apa. Jadi saya mencoba untuk kamu talentnya saya coba arahkan. Jadi Odis, setelah kamu jadi talent seperti kayak acting, terus juga merambah ke dunia karya suara, terus juga menjadi sutradara dan menjadi produser, kenapa pada saat Odis berusia sekitar 25 ya? Ini sekarang berapa? Sekarang 26 tahun ini. 26 tahun. 20-an ya? Ya. Kalau nggak salah. Setelah kalau ya. mengutip dari profil Odis, kok Odis buang semua ya? Dan Odis fokus untuk dokter. Padahal udah banyak gitu. Iya. Kenapa? Apa sih ini misinya? Ingin meninggalkan kepada ingin fokus untuk jadi dokter. Itu gimana, Odis? Ya, ada dorongan yang besar sekali. Saya harus berhenti. Nggak tahu kenapa, itu harus berhenti. Karena saya merasa saat itu ada satu jalan yang harus saya segera selesaikan. Dan itu adalah jalan. Jadi karena sikapnya gini, saat ini saya berpikir menolong orang lain itu sudah pasti bermanfaat.
menghibur orang lain di dunia entertainment bukan berarti itu jelek. Menghibur itu belum tentu menghibur. Menolong itu sudah pasti menghibur. Jadi saya berpikir seperti itu. Jadi kalau saya nyanyi di atas panggung, tidak semua orang-orang itu akan terhibur eventually. Why? Ya tidak semua orang membutuhkan seorang penyanyi di depannya saat itu. Sedangkan if I were a doctor saat itu, kalau saya seorang dokter dan saya berfokus mengedukasi masyarakat dengan ilmu kedokteran, membantu, saya yakin orang tertolong sudah pasti terhibur. Jadi anak muda sekarang berapa umur Odis? 26 tahun sekarang. 26 tahun Saat ini. Sudah jadi dokter umum. Sekarang bentar lagi dia ingin menjadi dokter spesialis. Wow. Jadi Dia nggak Insya Allah. udah jadi dokter umum. Sekarang dia ingin, Kak, aku mau jadi dokter spesialis, pengen ngobatin orang yang stroke. Nah, gimana caranya? Ya aku harus masuk ke spesialis dokter saraf. Nah, gimana? Keinginan Odis sampai mau dari dokter umum terus Mengapa syaraf ya? Iya. Kenapa nggak kebidanan gitu ya? Kenapa nggak bedah ya? Itu pertanyaan semua orang, atau spesialis mata. Dokter kulit. Kenapa nggak kulit kecantikan ya? Iya. Atau ya itu ya, estetika. Ya. Harusnya masih relevan ya nggak? Iya. Iya. Kenapa? Ingin ke spesialis saraf. Jadi mengapa saraf? Sebenarnya awal mulanya saya mau ambil spesialis anak, Kak. Awal mulanya saya suka sekali dengan anak-anak, bagaimana mereka yang tidak mengerti, mereka tuh nggak tahu kalau mereka sakit, bagian anak tuh. Nah, tetapi suatu ketika ada satu bidang yang saya sekarang sudah, insya Allah saya sedang jalani pendidikannya. Bagian saraf ini adalah basic dari seluruh adalah basic dari seluruh dunia kedokteran. Yang saya lihat secara embriologi, ketika di dalam janin di dalam tubuh yang sedang di dalam dalam kandungan, sistem saraf itu adalah sistem yang pertama kali terbentuk. Baru jantung, baru yang lain. Justru yang pertama kali terbentuk adalah sistem saraf. Dan banyak sekali ilmu-ilmu saraf itu terpakai di seluruh spesialis, kan. Mau itu kebidanan, penyakit dalam, mata, THT. Jadi seperti ini, Kak. Tubuh kita itu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh kita itu luar biasa baik sekali. Sebetulnya ada sistem homeostasis namanya, atau sistem untuk memperbaiki, mengobati dirinya sendiri dalam tubuh kita, semua orang. Seseorang bisa jadi sakit itu karena ada kegagalan homeostasis tadi, mekanisme kompensasi kalau saya menyebutkannya. Nah, begitu juga dengan sebenarnya dengan stroke, tetapi susahnya adalah segini. Kalau itu stroke penyumbatan, pembuluh darah kita tuh kecil-kecil di otak ya. Nah, tergantung dia menyumbatnya di mana, Kak. Nah, kalau dia menyumbatnya di bagian yang besar, ya dia juga akan menyebabkan aliran darah ke daerah-daerah yang lebih besar lagi, yang fungsinya ada untuk penglihatan dan lain-lain. Itu yang pasti terganggu. Iya benar. Nah, dan juga kalau kita ngomong masalah stroke itu sendiri kan karena banyak kajiannya ya. Itu kajiannya banyak sekali. Kira-kira anak muda, kalau Bos Oli berapa kali ketemu orang, ya terus ngajar, memang banyak modelan, tapi sampai ke menjadi orang yang lebih dewasa dan punya ilmu yang banyak, atau lagi di dalam dunia kesehatan. Dokter Odis anak muda yang cukup diperhitungkan. Benar. Ya enggak? Walaupun masih muda tapi bakatnya banyak. Iya. Odis, Oli ucapin terima kasih banyak sudah di talknya Mas Oli. Sekarang yang pendidikan, semoga Oli doain semoga cepat selesai di 4 tahun ke depan dan menjadi dokter yang diidamkan oleh seluruh Indonesia. Ya enggak? Dan tetap sukses dan jadilah yang terbaik dan tetap dermawan yang Odis inginkan. Ya enggak? Terima kasih. Oke Dis, makasih banyak. Barangkali ada pesan dan pesan untuk Seven Up TV yang dan masyarakat ya. Ya. Ya baik, ya yang pasti saya berharap sekali media seperti ini bisa menjadi media penyaluran bakat-bakat masyarakat Palembang, karena saya tahu sekali masyarakat Palembang itu sangat-sangat multi talent, ya
hanya saja satu masalah kita tidak memiliki wadahnya. Dan bukan hanya wadah, tapi juga resources kita masih beberapa kurang. Terbukti sekali Kak, saya melihat TikTok itu sebenarnya orang-orang beranggapan bahwa itu sesuatu yang waste. Sometimes orang-orang melihat apaan ini seperti kurang kerjaan. Sebetulnya mereka bisa ada inisiatif untuk menjadikan si aplikasi tersebut. Itu sebenarnya sudah suatu upaya yang kalau kita sebagai seorang the man behind the screen, produsernya, kita bisa menjadikan mereka talent sebenarnya. Jadi suatu project sebenarnya dengan mereka gitu. Nah, dan saya melihat potensi itu sudah ada sekali di Palembang. Ya, sebenarnya orang-orang Palembang itu kita masih kekurangan sekali wadah ya. The media or the provider di sini sebetulnya. Saya berharap sekali acara ini bisa terus berlanjut dan Kaoli bisa terus menjadikan acara ini mengundang lebih banyak lagi anak-anak muda untuk dari sini akan terakhir lah talent-talent lain ya. Itu untuk 7up Productions. Sekarang untuk masyarakat Sumsel, sekali lagi saya menghimbau bahwa untuk saat ini kita masih menghadapi namanya pandemi COVID-19. Terus lakukan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebetulnya itu harus sebisa mungkin. Jika tidak ada sesuatu yang penting banget ya, gak usah keluar rumah, kerjakan segala sesuatu yang dengan baik. Kalau soal rezeki, insya Allah sudah ada yang atur. Oke, Odis, terima kasih banyak ya. Semoga Dr. Odis sukses sampai ke hari tua. Amin. Oke pemirsa, jadi barusan kita berbincang-bincang sama Dr. Odis. Bagaimana sih sepak terjang dari Dr. Odis setelah dunia entertain, sekarang dia dunia kedokteran, ya Asma. Dan mudah-mudahan di dalam segmen kali ini kita menghadirkan Dr. Odis menjadikan suatu gambaran kalau anak kita kepengen jadi seperti kayak dokter seperti ini sampai ke hari tua akan membantu masyarakat. Ya enggak? Sangat berfungsi banget. Dan sosial ada di hati. Bagaimana sih kalau misalnya masyarakat Palembang yang membutuhkan, orang yang tidak mampu, yang kita bantu. Ya enggak? Yang dipikiran betul yang pernah dia lakukan. Dan pemirsa 7up TV dimanapun Anda berada, kita pamit undur dulu dan tetap di 7up TV dan kita akan menghadirkan tamu-tamu spesial dan Posoli akan selalu ditemani sama Isma. Oke, tetap di station 7up TV. Jangan lupa like, share, dan komen di 7up TV. Jangan lupa juga subscribe. Oke, sampai jumpa dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.